PT Peak Global, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang penambangan pasir sebagai bahan baku pembuatan keramik dan kaca yang sengaja mengatasnamakan anak perusahaan agar bisa beroperasi di daerah Bundar, Kecamatan Dusun Utara, Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. Diduga kuat belum mengantongi izin resmi dan beroperasi secara ilegal. Berdasarkan keterangan Kepala Desa Bundar, Edwawar saat diwawancarai Jurnal TV Jumat 11 Februari 2022, menyampaikan PT Peak Global ini legalitasnya tidak diketahui keabsahannya. Berdasarkan informasi pihak perusahaan, pernah merekrut beberapa karyawan di Desa Bundar, mengatasnamakan anak perusahaan PT Indo Silika untuk bisa beraktivitas di desa setempat dengan alasan untuk merintis pembukaan lahan dan pemasangan patok batas tanah. Menurut Kades Bundar, Edwawar, PT Peak Global sudah melakukan aktivitas pemetaan lahan di sekitar wilayah Kecamatan Dusun Utara, yaitu di Desa Bundar, Maruga, Danau Bambore, dan Talekui, yang rencananya akan digarap untuk membuka perusahaan baru. Sementara dari keterangan beberapa karyawan yang direkrut oleh PT Peak Global untuk bekerja mengikuti survei ke lokasi di wilayahnya tersebut mengatakan, sebelum ikut bekerja mereka diminta oleh pihak perusahaan menyiapkan beberapa berkas sebagai persyaratan. Selanjutnya, di briefing terkait upah kerja dan lain-lain. Kemudian disepakati upah kerja dengan nominal Rp150.000 sehari kerja, serta diberi makan 1 kali, sehingga status mereka di perusahaan PT Peak Global sebagai buruh harian lepas. Terkait permasalahan izin perusahaan, Clea Prasetyo selaku kepala pelaksana dari PT Peak Global mengakui izinnya masih dalam proses dan untuk aktivitasnya saat ini hanya aktivitas kantor biasa saja. Saat ditanyakan terkait rekrutmen karyawan, Clea Prasetyo mengakui tidak ada merekrut karyawan karena perusahaan saat ini belum beroperasi. Ia pun mengakui bahwa keberadaan perusahaannya untuk melakukan kegiatan di beberapa desa di wilayah Kecamatan Dusun Utara, Kecamatan Gunung Bintang Awai sudah diketahui pihak kecamatan dan polsek setempat. Berdasarkan pasal 134 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang mineral dan batu bara (Minerba), kegiatan usaha pertambangan tidak dapat dilaksanakan pada tempat yang dilarang untuk melakukan bentuk kegiatan apapun sebelum memperoleh izin resmi dari instansi pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan. Sedangkan peraturan tentang kehutanan pasal 50 ayat 3 dan pasal 38 ayat 3 menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan penyelidikan umum dan eksplorasi atau eksploitasi hasil tambang di dalam hutan tanpa melalui pemberian izin pinjam pakai kawasan hutan atau IPPKH yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu serta kelestarian lingkungan sekitar. Terkait keberadaan perusahaan yang bergerak di desa sampean, ya. Memang secara legalitasnya memang nggak ada, karena mereka kan cuma merekrut karyawan 2 warga desa Bundar, dan dalam hal ini kami memang cuma tahu itu sama PT Indo Silika. Kalau yang Peak Global ini kami memang nggak tahu. Yang pernah kami rekomendasikan itu untuk dari desa itu memang kayak PT Indo Silika. Itu yang terkait dengan perusahaan yang kontrak ini. Yang terus nama perusahaan yang minta rekomendasi dari desa sampean tuh nama perusahaannya apa tadi? PT Indo Silika. PT Indo Silika. Ya sudah kami kasih. Rekom. Ya. Yang saat ini bergerak itu nama perusahaannya? Ya, Peak Global memang nggak ada yang memang untuk ada rekomendasi dari desa. Terus untuk karyawannya sendiri sistem kerjanya itu gimana? Memang harian itu harian direkrut dari PT Peak Global katanya, kalau tapi secara legalnya memang nggak ada administrasinya. Ya. Dari badan hukumnya nggak ada juga. Iya. Apa aktivitasnya Pak Kades yang di? Ya, aktivitasnya secara itu pemetaan wilayah mungkin sekitar Dusun Utara, Desa Bundar lah.
dan mungkin Hingan, Maruga, Danau Bumure, Telekoy kalau untuk wilayah Dusun Utara. Nama perusahaannya itu bergerak di bidang apa, Pak? Tahu? Nggak tahu memang pemetaan untuk tambang apa kan mungkin nggak tahu juga yang arahnya. Yang pastinya lah. Iya, iya. Sudah lama apa Kades aktivitas apa Kades? Memang tahu karena mereka kan merekrut warga kita. Tapi secara administrasinya kan tidak ada untuk yang legal-legalnya untuk yang rekomendasi lah. Keberadaan perusahaan itu sendiri sudah berapa lama dan dia Mungkin sudah berapa? Untuk Desa Bundar itu baru 1 minggu lah. 1 minggu ini. Ya 1 minggu, gara-gara kita ada menyurati kejelasan mereka kan stop sebentar, masuk lagi 1 hari pas 1 hari kerja di wilayah Bundar itu di stop sama Pak Kapolseknya. Karena kemarin itu Pak Kapolseknya pas lewat ditanya itu masalah legalitasnya. Karena tidak ada legalitas lalu di stop dari Pak Polsek Dusun Utara. Cuma sampai situ aja kami komunikasikan. Untuk saat ini tidak ada kegiatan lagi di sana. Tidak ada. Rekrutmen perusahaan yang bergerak di Desa Bundar itu gimana prosesnya, Pak? Nah, dari awal kita itu sebelum ikut kerja itu kan dipanggil, istilahnya diminta bikin berkas untuk persyaratan kerja. Nah, jadi kita ikut dengan informasi kan bahwa kita kerja itu kan di awal berapa, lupa aku tanggal berapa itu kemarin tuh. Lupa juga. Nah, jadi kita ikut kerja, diinstruksikan awal itu kan perwakilan desa itu kan 2 orang. Nah itu, jadi kita ikut itu ada dari sini itu ada 4 orang, yang lain itu 2. Nah jadi pas hari kerja itu kita lupa namanya, diinformasikan untuk briefing dulu. Nah setelah briefing nanya masalah upah kerja dan sebagainya kayak itu, diasisikan kita kan dikasih berapa, 150.000 lah 50. per hari. Nah makan ditanggung 1 kali, jadi statusnya kita itu sebagai harian lepas. Cuman kita berpikir kenapa kita harus pakai berkas. Nah kalau memang cuma itu harian lepas. Nah ini masalah alat kerja, ada sepatu bot, kaos tangan itu. Lalu pas hari yang ditentukan itu kan kita kerja 1 minggu, enggak, belum. Nah kira-kira hari Senin ini kan libur, hari Minggu kan libur. Jadi hari Senin itu kebetulan kita kerja, jadi timbul kita dijemput sekitar tengah hari. Ada informasi bahwa pekerjaan itu di-stopkan. Nah selebih daripada itu kita nggak tahu. Istilah tindak lanjut, istilah punya perusahaan itu gimana, proses apanya nggak tahu. Cuma saya tahu kita itu kan kita sesuai dengan kesepakatan waktu briefing itu, ya kerjalah sampai mana nggak tahu, batas juga ditentukan itu nggak tahu. Nah kebetulan kita kan ikut bagian survei. Terus apa yang bapak-bapak lakukan, kerjakan di sana selama bekerja di sana itu? Kita itu kan merintis sambil dianggaplah pemetaan lagi di waktu itu kan, Merintis sambil bikin patok dan sebagainya di situ. bikin patok. Jadi Itu ada patoknya itu BM1 itu dibikin dari pelarun, dimasukin semen ke dalam pelarun tuh, itu dibikin patok BM. Cuman 1 patok aja yang sempat dibikin tuh. Nah, sepengetahuan bapak-bapak, apa rencana aktivitas Pak yang dilaksanakan perusahaan? Nah itu kita kurang tahu. Ini kalau menurut cerita ini kan penambangan pasir untuk bahan keramik. Nah itu yang intinya di ya saya tahu saya. Apa nama perusahaannya Pak? Nama perusahaannya Pit Global. Nah industrialnya kita kan kurang tahu. Jadi yang merekrut bapak-bapak ini dari Pitbal. Pit Global lah. Ya Pit Global. Jadi cuman informasi yang jadi pegangan saya itu kan, kata yang pembawa kita itu Pak Arbi. Jadi untuk menentukan perizinan ini nanti
kita bekerja sampai sekitar 2 km. Nah, jika timbos ini jadi bahan, perusahaan ini mengajukan perizinan supaya perizinan ini cepat diselesaikan. Nah, itu yang saya tahu, saya termasuk dianggap rahasia perusahaan yang kudengar dengar sampai membuka membuka lahan itu. Nah, cuma sebatas itu aja yang istilah kita tahu. tuh. Cuman sebatas itu aja yang kita tahu. Oke, sip. Terima kasih banyak. Ya. KLE. Iya. Klik Prasetyo. Tengah November, Jadi tahun kemarin ya. Ya. Pertengahan November 2021 tadi. ya. Itu rencananya mau menggarap apa? Perusahaan itu bergerak di bidang apa? Oh, silika, pasir silika, Bahan apa namanya? Kami gitu-gitu ya. nah, Bahan baku kami gitu-gitu ya. Enggak. kaca, Kaca. iya. Apa Pak tadi nama perusahaannya Pak? PT Pik Global, Pik Global. Iya, mondok nggak di. Tapi untuk sementara ini masalah izin itu gimana? Masih proses apa gimana? Ya ini kan kita ini cuma sharing ya, cuma sharing Antara masih proses. proses. Terus untuk aktivitas sendiri ada aktivitasnya kan? Kantor, aktivitas kantor biasa aja. Yang kalau di lapangannya nggak ada. Nggak. Terus untuk terkait itu kan rekrutmen karyawan sendiri, apakah sudah jalan atau gimana? Oh, Kan biasanya kan kita ya dari enggak kan biasanya kan perusahaan datang itu kan ya mereka kan coba untuk merekrut karyawannya gitu. Biarpun perusahaan itu belum berdiri, seperti yang biasa-biasa seperti yang ada itu nah. Yang saya tahu biasanya kayak gitu dia rekrut karyawan dulu, nanti enak dipanggil gitu. Enggak kayak gitu ya Pak? iya kita kan belum Enggak kan maksud saya itu biarpun belum beroperasi perusahaan sini kan tapi tetap ada untuk memperkerjakan warga lokal. Soalnya kan untuk perusahaan yang masuk ke Kabupaten Barsel itu harus minimal 70% warga lokal. Bapak tahu nggak peraturannya itu? Nggak tahu. Belum ada. iya nanti Pak karena belum Iya, saya kan emang belum beroperasi, cuma kan minimal ada upaya untuk perusahaan mengadakan rekrutmen di daerahnya berdiri gitu. Kan contoh seperti saya pernah ke Riung di daerah atas ini. Dia udah sebelum dia baru masuk itu sudah seleksi segala macam terus nggak ada sama sekali itu pergerakan perusahaan untuk apa namanya melihat lokasi untuk berdirinya perusahaan, semacam kegiatan pemetaan itu, pengumpulan tanah di lahan segala macam itu nggak ada, belum ada. Ini pusatnya di mana perusahaan ini Pak? di Jakarta. Dari Kabupaten Barto Selatan, Kalimantan Tengah, Ari Mampas melaporkan.